Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuqu hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur ya terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa mendengarkan kajian-kajian ilmu. Semoga dengan ini kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang terbaik, hamba yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada diri kita, sehingga kita sampai hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang baik dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kajian kali ini marilah kita memulai rutinitas kita dalam ta'lim streaming Kitabul Muamalah dari kitab At-Taqriratus Sadidah yang dikarang oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membaca doa dan niat yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah rahmatul abrar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabih. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum fid darin amin. Kita masih membahas pada kajian kali ini mengenai babul ghasab. Ini pada pertemuan yang ketiga, insyaallah ini adalah akhir dari pembahasan tentang babul ghasab. Kemarin sudah kita bahas tentang pengertiannya dan dalilnya, kemudian dari segi keadaan dari perbuatan ghasab tersebut, dari bagaimana kita mendapatkan dosa dan wajib menggantinya dan lain sebagainya, juga kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagi yang belum mendengarkan bisa dicek lagi, bisa didengarkan kembali, atau yang sudah lupa silakan dimutalaah lagi pada channel YouTube Al-Wafa ataupun channel dari Instagram Al-Wafa atau dari Facebook Al-Wafa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pada kali ini babul ghasab yang kita jelaskan adalah mengenai dhamanu arsyun naqs, yaitu jaminan dari harga barang yang dighasab tadi. Misalkan ada yang sampai berkurang nilainya ketika dikembalikan, ketika hendak dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika barang ghasab tadi dighasab, maka punya kewajiban orang yang menggosok tadi mengembalikan dan cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada niatan untuk mengembalikan dan dibiarkan, maka ketika ditemukan orang tersebut dalam keadaan seperti itu, maka bisa dikatakan dia telah mencuri karena tidak ada niat dia mengembalikan barang tersebut. Maka ketika dikembalikan, maka posisi dia adalah sedang menggosok. Maka ketika barang yang digosok tadi ada sesuatu yang cacat sampai berkurang nilainya, atau ada kurang, hilang ya, keadaannya tidak utuh seperti semula, maka di sini dijelaskan idza hasala naqsun fil maghsub, jika terjadi sesuatu yang kurang dalam barang yang digosok, maka gimana? Apakah dibiarkan seperti itu, pokoknya dikembalikan
seperti itu, atau bagaimana? Fayatmanu arsyin naqs, maka di sini yang menggosok wajib menjamin, mengganti kekurangan itu. Kurangnya apa? Misalkan ada yang pecah, maka yang pecah itu ukurannya berapa, apa yang pecahnya, lampunya dari mobil pecah, maka kita wajib mengganti. Di sini dicontohkan ka'an ghasaba sayyaratan. Misalkan di sini ada seorang yang gosok sebuah mobil yang harganya itu misalkan 200 juta. Ya, harganya mobil itu ketika digosok 200 juta. Kemudian ketika dikembalikan ternyata harganya karena sudah beberapa bulan digosok sehingga nilai dari barang yang digosok tadi berkurang, turun. Ternyata barangnya itu menjadi nilainya 150 juta. Asalnya 200, karena sudah beberapa bulan turun menjadi 150. Dan itu disebabkan ada cacat misalkan. Ya. Maka di sini wajib bagi yang menggosok tadi ya mengganti harga kurangnya tadi berapa? 50 juta, dikembalikan, diserahkan kepada pemilik mobil tersebut ya, disertai dengan mengembalikan mobil tersebut. Itu caranya. Dia ada yang rusak ketika digosok tadi, ada yang rusak misalkan pecah lampunya, maka berapa lampu itu? Nah, lampunya berapa? Maka itu yang nanti kita kembalikan. Kalau itu bisa kita dapatkan sesuai yang sama, maka boleh, kita nggak mengembalikan uangnya, tapi kita mengganti langsung sesuai dengan yang sama itu tadi. Itu caranya. Nggak boleh diganti dengan sesuatu yang bukan orinya, yang sama, atau yang perlu diganti tapi harganya di bawah yang aslinya, maka ini juga tidak boleh ya. Harus sama dengan yang dihilangkan atau dibuat cacat tadi. Kalau tidak ada ya berarti kita harus mengganti dengan kimahnya, dengan nilainya berapa. Kalau yang asli berapa, yang ori berapa, yang ini. Maka seperti itu caranya. Dan misalkan ada kondisi atau keadaan masa ya dari menggosok barang tersebut. Misalkan seseorang menggosok mobil selama 2 hari. Dalam 2 hari ini mobil itu bisa mendapatkan uang yang biasa digosok tadi. Misalkan ya saya minjam, asalnya minjam atau menyewa ya, menyewa mobil untuk 2 hari. Ternyata saya tidak, setelah 2 hari tidak langsung mengembalikan, ternyata sampai 4 hari. Berarti kan ada kondisi di sana saya gosok 2 hari, dimana ini kan pinjaman yang biasanya dalam 1 hari dia bisa menghasilkan uang. Maka ketika saya mengembalikan nanti setelah 4 hari, maka ada terjadi 2 hari yang di situ mengalami keterlambatan. Kalau tidak ada keridhaan dari pemilik mobil, maka kita wajib mengganti 2 hari ini. Berapa kira-kira 1 harinya berapa? Berapa kalau dalam 2 hari? Maka di sini nanti kita berikan ongkosnya, ganti dari 2 hari yang kita tidak kembalikan mobil tersebut ya. Itu cara mengganti, namanya ujratul mithl ya, ongkos dari ukuran yang semestinya, karena kita tidak bisa mengganti dengan berupa barang, kan itu kan gosok berupa manfaatnya, maka harus kita kembalikan berupa kimahnya, kira-kira berapa nilainya, kalau dinominalkan berapa, kalau itu berupa manfaat ya. Misalkan juga ada kondisi di mana seseorang itu menggosok suatu barang sampai ketika ingin mengembalikan ternyata wah ini butuh ongkos yang lebih, butuh mengeluarkan upah yang minimal tidak kecil,
seperti sampai seperti misalkan sampai menghabiskan uang yang banyak untuk mengirim barang yang digosok ini, maka gimana hukumnya? Apakah tetap wajib? Apakah tidak usah dikembalikan atau langsung diganti dengan harga semestinya? Tidak. Maka di sini secara hukum wajib tetap mengembalikan barang yang gosok, dan wajib juga dia menanggung ongkosnya, walaupun ongkos tadi pengiriman tadi, ongkos dari pengiriman tadi itu sampai menghabiskan ya uang yang banyak, atau bahkan sampai misalkan melebihi dari harga yang digosok misalkan, tetap wajib ya. Misalkan juga ada permasalahan lagi, misalkan orang yang gosok tadi lupa akan barang yang digosok, barang pemiliknya itu lupa. Yang mana ya yang punyanya, saking banyaknya digosok sampai lupa, bagaimana ini caranya? Maka kini harus dikembalikan kepada hakim atau qadhi di tempat itu. Gimana nih, saya ini lupa yang mana barangnya si fulan ini, ya saya mau mengembalikan sesuatu yang saya rasa saya punya, orang ini punya hak ya, dia punya barang namun saya lupa mau mengembalikan yang mana barang miliknya. Maka ini nanti dikembalikan kepada qadhi yang nanti menentukan ya. Maka dipanggil orang yang digosok tadi yang punya barang itu, kemudian ditanya merasa kehilangan apa, pernah digosok apa. Nah, maka disitulah nanti hakim yang berperan menentukan apa yang harus dikembalikan ya. Apabila hilang ya nanti diganti dengan yang serupa. Kalau nggak ada nanti diganti dengan nominal yang dihilangkan tadi. Maka jika barang yang digosok tiba-tiba hilang ya, rusak atau hilang dan semacamnya, atau dicuri dan sebagainya, maka bagaimana ini ya? Atau kebakaran misalkan, barang yang digosok akhirnya sampai kebakaran atau dimakan ya, maka gimana ini? Maka hukumnya tetap wajib bagi orang yang menggosok tadi mengganti barang yang telah hilang tadi, atau dicuri atau kebakaran dan semisalnya, walaupun hilangnya tersebut, rusaknya tersebut ya bukan atas keteledoran dirinya. Kok bisa? Karena unsur dari awal, karena dia menggosok, itu yang dihukumi pertama, sehingga bagaimanapun keadaannya hilangnya itu tetap dia wajib mengganti, walaupun bukan atas dasar kehendaknya, seperti kebakaran. Oh, ini kebakaran barang gosok, saya belum sempat mengembalikan. Kan kebakaran bukan kesengajaan, ini kan sudah takdirnya. Maka tetap di sini orang menggosok wajib mengganti barang yang digosok tersebut ya. Jadi misalkan barang yang digosok itu memiliki takaran ya, meletakkan seperti beratnya, kilonya, gramnya ya, ukurannya ada, maka nanti wajib mengganti semisalnya. Misalkan saya gosok 1 kilogram beras, saya gosok punya orang, nanti saya kembalikan gampang kalau saya punya. Maka cara mengembalikannya dengan barangnya semisalnya juga 1 kilo ya. Itu cara kalau barang yang digosok tadi ada takaran, ada ukurannya. Kalau dia barang yang digosok tadi tidak ada takarannya, tapi dia bisa dinominalkan, maka ia dinominalkan seukuran pada waktu pengembalian barang yang digosok tersebut, bukan di waktu ya, waktu dia menghilangkan atau menggosok barang tersebut. Karena boleh jadi barang yang digosok tadi nilainya naik atau sudah lama. Misalkan saya gosok uang di zaman dia hidup tahun 80, berapa? 100 rupiah ya, 100 rupiah. Maka ketika dia
umur sekarang tahun 2021, dia sadar saya dulu gosok punya si fulan, uangnya 100 rupiah. Kalau sekarang dikembalikan 100 rupiah, orang itu nggak akan mau, nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Bagaimana terus? Maka kita lihat dulu di zaman itu yang dia gosok, ya, itu harus dilihat 100 rupiah itu bisa digunakan untuk membeli apa, kira-kira senilai berapa kalau di zaman tahun 2021. Kalau misalkan 100 rupiah itu bisa beli mobil apa, Kijang yang terbaru, maka wajib dia mengembalikan, ya, uang senilai, ya, membeli mobil. Itu caranya. Bukan ketika sekarang menuruti sekarang nilainya sama seperti ketika dia menggosok itu, ya. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan, ya, intinya ketika seseorang menggosok itu yang harus dilakukan pertama kali, wajib orang yang menggosok tadi cepat-cepat bertaubat, ya. Kalau misalkan pernah gosok, ingat-ingat, kemudian bertobat kepada Allah, cepat-cepat bertobat. Yang kedua, hal yang harus dilakukan adalah cepat-cepat mengembalikan barang yang telah dirampas tersebut atau digosok tersebut, ya, sehingga setiap waktu dan setiap saat dia dituntut untuk cepat mengembalikannya, ya. Karena setiap saat kalau semakin ditunda, ya tetap dia akan seperti dia menimbun dosa dan dosa. Dan tidak boleh mengundur waktu pengembaliannya, kecuali karena ada dalam dua masalah saja. Jadi dalam dua keadaan ini boleh seseorang mengundurkan waktu untuk mengembalikan barang yang digosok. Artinya tidak menanggung dosa dengan mengundur waktunya. Seperti apa? Seperti ada kejadian seseorang merampas sebuah kayu, yang mana kayu ini sudah dipasang pada sebuah kapal, dan kapal ini lagi dipekerjakan, artinya lagi dipakai untuk perjalanan. Otomatis, nah mungkin kayu ini nanti dikembalikan, dicopot di tengah jalan, ya, ketika berlayar langsung dicopot, nggak mungkin. Otomatis memberikan bahaya untuk siapa? Penumpang-penumpang. Gimana caranya? Diundur sampai selesai. Ketika sudah berlabuh, penumpang tidak ada, kembalikan kayu yang pernah dipakai untuk membuat kapal tersebut, ya. Yang kedua, keadaan yang kedua, jika barang yang dirampas akan diperlihatkan kepada para saksi untuk disaksikan dalam suatu kasus, maka boleh mengakhirkan pengembaliannya kepada pemiliknya hingga barang tersebut telah selesai disaksikan dan tidak berdosa karenanya, walaupun pemiliknya memintanya supaya dikembalikan dengan segera karena berkaitan dengan suatu kesaksian. Artinya ketika itu digunakan untuk jadi barang bukti, maka boleh itu diakhirkan, diundurkan waktu pengembalian barang yang dirampas atau barang yang digosok, dan itu mengakhirkannya tidak ada dosa karena di situ ada unsur untuk menjadikan kesaksian saja. Dan perlu diperhatikan di sini, dalam pengembalian barang yang dirampas atau yang digosok harus beserta kelebihannya, baik kelebihan tadi itu bersambung. Seperti jika barang rampasannya itu berupa kambing yang dulunya kurus, sekarang ketika sudah digosok menjadi gemuk, maka walaupun kelebihannya, ya, itu berupa gemuknya itu, maka tetap dikembalikan sama gemuk-gemuknya itu. Tidak boleh ini dulu kurus, sekarang waktu saya gosok jadi gemuk, saya kasih makan terus, maka saya tuntut kamu untuk membayar gemuknya ini. Nah, maka tidak boleh. Itu tidak sah, ya. Atau misalkan kelebihannya itu terpisah, jadi kan bersambung dengan barang yang digosok atau barang yang dirampas. Ini kelebihannya terpisah. Misalkan kambing tadi setelah dirampas atau digosok sampai melahirkan anak,
maka harus dikembalikan beserta anak-anaknya. Tidak boleh bapaknya atau ibunya saja, orang tuanya saja, tapi anak-anaknya tidak dikembalikan. Karena ini saya yang kambing ini bisa menghasilkan anak, maka tidak boleh. Anak-anaknya harus juga dikembalikan. Karena apa? Karena awal mulanya ini kambing digosok, ya. Ini. Kemudian juga yang harus perhatikan, perkara yang wajib dilakukan berkaitan dengan pengembalian barang yang digosok. Hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pelaku-pelaku, ya, perampasan atau pelaku-pelaku gosok berkenaan dengan pengembalian barang yang digosok. Maka di sini perhatikan, jika kerusakan barang yang telah digosok itu terjadi, maka wajib mengembalikan berikut mengganti harga dari kerusakannya itu. Misalkan dia merobek, ada seorang ya menggosok, merampas mobil yang nilai harganya mobil itu 100 juta. Kemudian dikembalikan dalam keadaan ada kerusakan pada mobil itu, sehingga menjadi mobil tadi berkurang nilainya, harganya menjadi 75 juta. Maka ketika mengembalikan orang yang gosok tadi wajib ya disertai memberikan uang senilai 25 juta karena ada kerusakan dari mobil yang dirampas tadi. Atau misalkan barang yang digosok tadi ada nilai sewanya atau dapat disewakan dan sudah berlalu waktu yang seharusnya pemiliknya berhak mendapatkan harga sewa jika disewakan, maka kita seperti mengongkosi hari-hari yang sebenarnya itu ada nilai sewanya. Seperti tadi saya contohkan, misalkan kita nyewa mobil hanya untuk 2 hari, ternyata saya nggak mengembalikan mobil itu sampai ya kelebihan 2 hari, maka kelebihan 2 hari ini harus saya ganti. Berapa 1 harinya? Harus seperti itu. Itu yang harus diperhatikan berkenaan dengan barang yang digosok. Ingatlah, karena ini adalah berkenaan dengan sesama manusia, maka hendaklah dipercepat, diurus supaya tidak ada sesuatu yang nanti bisa menghantarkan kita kepada kerugian yang hakiki nanti di akhirat. Ingatlah, kita rugi di dunia lebih baik daripada kita rugi nanti di akhirat. Gara-gara satu barang saja, walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya sebutir atau 1 rupiah sekalipun, jangan sampai kita meremehkan hal itu. Ya, Imam Abu Hanifah pernah tidak sengaja beliau itu ketika beli barang kurma, ya, istilahnya beliau ini kulaan di satu tempat yang jauh. Kemudian beliau ini beli barang tadi sesuai dengan ukurannya, seperti berapa, jumlahnya berapa. Ternyata ketika beliau bawa pulang sampai di rumah, dihitung lagi, dilihat lagi, ternyata ada yang lebih. Maka ketika itu beliau esok harinya saat itu juga beliau langsung cepat-cepat mengembalikan kelebihan itu dengan jarak yang jauh yang ditempuh. Ketika sampai di orang tersebut, sampai beliau, orang yang punya barang tersebut mengatakan, ya Imam, gampang, gak perlu repot-repot, sekarang cepat-cepat Anda mengembalikan barang ini, boleh nanti ketika sudah habis, gak apa-apa. Apa kata Imam Abu Hanifah? Engkau betul-betul bisa jadi kau mengatakan seperti ini, tapi ketika aku lupa atau ketika ada hari-hari waktu yang terlewatkan sebab aku mengundur waktu ini, kemudian aku diambil oleh Allah, maka di akhirat kelak justru karena sebab satu ini akan membawa
penderitaan kepada diriku di akhirat kelak, dan aku tidak menginginkan hal itu. Lebih baik aku capek sekarang, lebih baik aku rugi sekarang daripada aku merugi di akhirat. Itulah kisah dari orang-orang soleh yang begitu hati-hati mengenai masalah harta, supaya betul-betul apa yang dihasilkan itu halal, sehingga yang masuk dalam tubuh mereka itu sesuatu yang barokah. Kalau sudah barokah yang masuk dalam tubuh seseorang, maka secara otomatis apapun yang dilakukan, ya, yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan itu akan mengindikasikan perbuatan yang baik, perbuatan yang taat, tidak akan melenceng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau sesuatu yang masuk dalam tubuh seseorang itu berasal dari sesuatu yang syubhat, berasal dari sesuatu yang haram, apalagi naudzubillah min dzalik, maka secara otomatis tubuh itu akan susah dibuat ibadah, susah dibuat taat, susah untuk berbuat baik. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena faktor, ya, kekuatan yang kita lakukan dari aktivitas-aktivitas itu berasal dari apa? Itu tadi, sumbernya adalah harta. Harta tadi berupa makanan atau berupa apapun yang bisa menjadi tenaga untuk kita beribadah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran para ulama-ulama, orang-orang soleh, sehingga mereka betul-betul berhati-hati untuk masalah ini. Moga-moga kita diberikan oleh Allah taufik, Allah berikan oleh Allah hidayah, sehingga kita betul-betul bisa waspada dan dihindarkan dari sesuatu yang haram ataupun yang syubhat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, moga-moga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan kepada para pendengar semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.